Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atik Widyaningrum dengan NIM 191531006. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian sastra saya dengan judul Filosofi Hidup Masyarakat Jawa dalam novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis sebagai alternatif bahan ajar di SMA. Untuk latar belakang masalah dari penelitian yang saya angkat, yang pertama, filosofi hidup masyarakat Jawa masih belum dipahami oleh banyak orang, khususnya orang Jawa sendiri. Kemudian, filosofi hidup masyarakat Jawa sebagai pedoman dan pandangan hidup masyarakat Jawa masih belum familiar, diketahui dan dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa sendiri. Kemudian yang ketiga, pemahaman peserta didik terhadap filosofi hidup masyarakat Jawa masih perlu ditingkatkan. Dan filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di SMA. Selanjutnya, masih sedikit yang mengkaji mengenai filosofi hidup masyarakat Jawa dibandingkan dengan kajian antropologi sastra yang lain. Dan yang terakhir, belum diketahuinya kaitan antara filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel sebagai bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. Itulah tadi 6 poin penting yang merupakan latar belakang permasalahan dari penelitian ini. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah sendiri, saya menemukan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, belum diketahui secara pasti unsur-unsur yang membangun cerita dalam novel Wigati karya Hilma Anis. Selanjutnya, yang kedua, belum diketahui secara jelas filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel Wigati karya Hilma Anis. Dan yang ketiga, belum diketahui secara pasti novel Wigati dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar pembelajaran sastra di sekolah menengah atas. Untuk selanjutnya, yaitu fokus penelitian. Untuk fokus penelitian ini terbatas pada filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel Wigati karya Hilma Anis. Dan selanjutnya, penelitian ini terbatas hanya meneliti tentang kesesuaian antara novel Wigati karya Hilma Anis sebagai alternatif bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. Untuk selanjutnya, yaitu rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, saya merumuskan 2 permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel Wigati karya Hilma Anis dengan penelitian sastra? Dan yang kedua, bagaimanakah kesesuaian novel Wigati karya Hilma Anis sebagai alternatif bahan ajar pembelajaran sastra di SMA? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri ada 2, yaitu yang pertama, mendeskripsikan filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel Wigati dengan penelitian sastra. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kesesuaian novel Wigati sebagai alternatif bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. Lanjut, untuk manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu ada manfaat secara teoritis dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Untuk manfaat secara teoritis sendiri, yaitu dapat mengembangkan teori tentang sastra, khususnya tentang novel di dunia akademis mengenai filosofi hidup masyarakat Jawa, khususnya dalam novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis.
Dan hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. Jadi nantinya hal tersebut bisa menjadi bahan kajian bagi yang meneliti tentang filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel Wigati Lintang Manikoworo karya Hilma Anis terhadap pembelajaran sastra di SMA. Yang selanjutnya adalah manfaat praktis. Di sini terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik itu oleh pendidik, kemudian peserta didik, peneliti, dan peneliti selanjutnya. Jadi untuk pendidik sendiri, manfaatnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan materi sastra, terutama materi tentang novel yang berhubungan dengan filosofi hidup masyarakat Jawa. Jadi di sini nanti pendidik juga dapat memanfaatkan novel Wigati karya Hilma Anis ini sebagai bahan ajar pembelajaran sastra yang di sini kita dapat mengajarkan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai yang terdapat di dalam kebudayaan Jawa kepada peserta didik. Selanjutnya, manfaat untuk peserta didik sendiri yaitu dapat meningkatkan minat baca peserta didik dan peserta didik lebih mengetahui, memahami, serta menghargai kebudayaan Jawa melalui pembelajaran sastra tentang filosofi hidup masyarakat Jawa ini. Selanjutnya, untuk peneliti dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filosofi hidup masyarakat Jawa yang terdapat dalam novel. Dan untuk peneliti selanjutnya, manfaatnya yaitu dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel dan kaitannya dengan bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. Untuk kajian pustaka, dibagi menjadi 3, yaitu ada kajian hasil penelitian yang relevan, kemudian kajian teori, dan kerangka berpikir. Untuk penelitian yang relevan, saya mengambil 5 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridianti pada tahun 2020 dari Universitas Pancasakti Tegal dengan judul skripsi Nilai Budaya Jawa dalam Novel Nun pada sebuah cermin karya Afifa Afra dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMK. Dan untuk yang kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Rejo dan Kayam pada tahun 2017 dari STKIP Bina Insan Mandiri dengan judul Konsep dan Nilai Budaya Jawa dalam Novel Jalan Menikung karya Umar Khayyam. Yang ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Setiawan pada tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Pandangan Hidup Wanita Jawa dalam novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Untuk penelitian yang relevan selanjutnya yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Kurniawan pada tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Nilai Budaya Jawa dalam novel Wigati karya Hilma Anis, dan yang terakhir yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Rahaya pada tahun 2021 dari Universitas 11 Maret dengan judul Pepatah Jawa sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Modern dalam novel Impian Amerika karya Kunto Wijoyo. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara penelitian yang relevan tadi dengan penelitian ini. Yang pertama, ada persamaannya terletak pada metode penelitian, yaitu deskriptif kualitatif, dan ada juga persamaan dalam objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang kebudayaan Jawa, serta persamaannya terdapat pada sumber data penelitiannya berupa novel. Selanjutnya untuk perbedaannya antara 5 penelitian yang relevan tadi dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dan teori yang digunakan. Untuk kajian teori sendiri, yang pertama ada teori mengenai karya sastra,
Di sini saya mengambil teori dari Wuryani pada tahun 2017. Karya sastra merupakan representasi akal budi pengarang yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel berarti sebuah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak serta sikap setiap pelaku. Untuk teori selanjutnya, yaitu kebudayaan Jawa, merupakan pancaran dari budi manusia Jawa yang meliputi kemauan dan cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bagi baik kelahir maupun batin. Merupakan teori dari Kurnianto pada tahun 2015. Selanjutnya, filosofi hidup masyarakat Jawa, yaitu pandangan hidup yang diyakini oleh masyarakat Jawa serta mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat Jawa dalam berpikir dan bertindak. Merupakan teori dari Rahaya pada tahun 2021. Untuk teori selanjutnya, yaitu bahan ajar, merupakan materi pelajaran yang merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan faktor sikap yang disusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Merupakan teori dari Hamid dan kawan-kawan pada tahun 2019. Untuk kerangka berpikir dapat dilihat pada layar, yaitu ada novel Wigati Lintang Manikworo, dan di sini dalam penelitian ini saya meneliti mengenai filosofi hidup masyarakat Jawa, kemudian turun menggunakan teori antropologi sastra dan sejajarnya, yaitu menghasilkan bahan ajar sastra berupa analisis isi, kemudian ada analisis kebahasaan, dan ada lagi yang terakhir itu merancang novel. Untuk selanjutnya, dari bahan ajar tersebut nantinya akan menghasilkan alternatif bahan ajar pembelajaran sastra di SMA, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itulah bagian kerangka berpikir dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya untuk metode penelitian, jadi jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk tempat dan waktu penelitian sendiri, tempatnya fleksibel dan tidak terikat oleh tempat tertentu, karena penelitian ini memang penelitian yang tidak membutuhkan waktu atau tempat yang telah ditentukan seperti itu. Dan untuk waktunya, yaitu 3 bulan, dari bulan Agustus hingga November pada tahun 2022. Subjek dan objek penelitian, untuk subjek penelitian ini yaitu novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis. Untuk objek penelitiannya yaitu filosofi hidup masyarakat Jawa sesuai dengan teori antropologi sastra serta kesesuaian dengan alternatif bahan ajar pada pembelajaran sastra di SMA, khususnya materi teks novel. Dan untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, yang pertama, langkahnya yaitu melakukan pembacaan terhadap novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis secara teliti. Dan selanjutnya, melakukan penandaan terhadap filosofi hidup masyarakat Jawa pada novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis. Yang ketiga, memberikan deskripsi terkait dengan filosofi hidup masyarakat Jawa pada novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis. Dan yang terakhir yaitu melakukan pencatatan data-data yang diperoleh melalui pembacaan secara teliti ke dalam tabel data. Selanjutnya, untuk instrumen penelitiannya, antara lain ada peneliti sendiri atau biasa disebut dengan human instrument, kemudian ada kartu data dan alat tulis. Untuk teknik pengecekan keabsahan data, saya menggunakan teknik keajekan dan ketekunan dari peneliti sendiri.
Untuk metode teknik analisis datanya, langkah-langkahnya yang pertama, membaca dan mencermati hasil identifikasi data novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat dalam setiap paragraf dalam novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis yang mengandung filosofi hidup masyarakat Jawa. Yang ketiga, mendeskripsikan data yang memuat filosofi hidup masyarakat Jawa dalam novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis melalui analisis isi dengan teori antropologi sastra. Selanjutnya, mengidentifikasi novel Wigati Lintang Manikworo karya Hilma Anis sebagai bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Untuk sumber referensi, saya menggunakan beberapa referensi yang terdapat dalam skripsi, kemudian ada tesis maupun artikel jurnal dari Google Scholar. Berikut untuk referensinya. Baik, itu tadi pemaparan dari proposal penelitian sastra yang telah saya susun. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.